Dan aku mau kasih tahu salah satu ciri-ciri pempek khas orang Bangka. Biasanya bentuknya tuh seperti ini. Nah, dia tuh dipotong serong kayak gini, sahabatku. Nah, ini aku bikin serong gini aja ya. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini kembali lagi aku mau bikin pempek. Kali ini aku menggunakan ikan jenis ini. Ada yang tahu ini namanya ikan apa? Ini namanya ikan rincis, bukan ricis ya. Nah, kalau di Bangka ada yang bilang ini ikan rincis, ada yang bilang ikan dencis. Nah, yang benar ikan apa? Nanti komen ya. Nah, ini ikannya aku bawa dari Bangka. Jauh banget ya. Ini udah sekian hari dia berada di dalam freezer. Baru hari ini aku sempat mengolahnya. Seperti apa rasanya? Kita mulai yuk. Chefnya abal-abal, resepnya original. Ikan ini sebelumnya sudah aku bersihkan dari Bangka. Jadi waktu aku bawa dari Bangka nih udah tanpa isi perut dan tanpa insang ya sahabatku. Dan biasanya cara membersihkan ini sangat gampang. Cukup dipatahkan aja kepalanya kayak gini. Jadi dulu waktu aku masih di Bangka, masih bikin kerupuk, kita bisa membersihkan ikan ini berkarung-karung. Karena dia gampang banget dibersihinnya. Cukup dilepaskan aja kepalanya kayak gini. Tuh ya, nggak butuh perjuangan untuk ngelepasinnya. Seperti ini. Tadi yang agak susah ya, ini yang gampang nih tuh. Bukan susah sih, dia tuh kayak yang mau ngikut dagingnya. Jadi kita sesuaikan aja nih, kayak gini kan dia mau ngikut banyak. Jadi kita kan nggak rela kebuang ya. Jadi agak ditahan gitu ya supaya nggak kebuang dengan kepalanya. Biasanya sih pakai kuku ya, dicubit gitu. Tapi kalau kukumu pendek nanti tanganmu jadi sakit kalau harus membersihkan ini berkarung-karung. Nah, biasanya memang dicubit kayak gini sahabatku. Tuh, dicubit. Jarang banget pakai pisau kalau bersihkan ikan ini. Dan biasanya di Bangka, kepala ikan seperti ini dijadikan pupuk untuk tanaman atau dijadikan pakan ternak. Selanjutnya bagian bawahnya ini akan aku gunting aja. Tuh ya, ini agak keras durinya. Nggak aku gunakan bagian perut ini. Ini dibuang aja. Kemudian ikan ini akan kita belah menggunakan jempol. Pastikan jempolmu sudah dicuci ya sahabatku. Dan kebetulan jempol aku ini sudah aku cuci sangat bersih. Nah, ini pakai jempol kiri gitu ya, sambil didorong-dorong. Tuh. Seperti ini. Sebelahnya juga sama. Kuku jempol kita yang maju sambil memisahkan duri halus pada daging ikan. Seperti ini. Dan tulang tengahnya ini akan kita tarik, kita pisahkan. Seperti ini ya sahabatku. Ini masih ada duri-duri kecil. Ini bisa dipisahkan juga. Tapi nanti aku akan gunakan sendok untuk mengeroknya. Bisa juga ekornya kita gunting dulu seperti ini supaya lebih memudahkan. Oh ya sahabatku, lihat nih guntingnya keren banget ya. Jadi di sini dia kayak ada coakannya gitu. Nah, jadi kalau mau potong ekor ikan kayak gini nih, dia nggak akan lari kemana-mana ekor ikannya. Tuh ya, dia nyangkut di situ dan langsung putus tuh. Dan gunting ini bisa dilepas, bisa digunakan sebagai peeler atau untuk membersihkan sisik ikan. Tinggal dibongkar aja dan dipasang kembali kayak gini. Ini gunting dari Ideal Life. Setelah ekornya aku potong-potong, aku lanjut lagi untuk memisahkan tulang tengahnya. Seperti ini. Oh ya sahabatku, aku beli ikan ini seharga Rp10.000 per 1 kilonya ya. Jadi waktu aku ke Bangka, ini lagi musim, lagi banyak banget ikan rincis ini. Aku bawa 10 kilo dari Bangka ke Jakarta. Kalau lagi mahal-mahalnya, biasanya ini bisa sampai 15.000 per 1 kilonya. Waktu aku beli, ini masih murah banget. Kata encik saya ini lagi murah nih, harganya hanya 10.000. Kadang-kadang bisa Rp8.000 per 1 kilonya. Ini yang terakhir. Dan selesai sudah aku memisahkan tulang tengah ikan ini.
Selanjutnya ikan ini akan kita kerok bagian tengahnya dari arah ekor ke kepala. Seperti ini. Jadi kalau kita salah arah, duri halusnya ini bakal ngikut ya sahabatku. Coba lihat, ini ada duri halus tuh. Kira-kira segede bulu alis gitu ya. Nah ini keriknya harus kayak gini nih. Kalau kamu pinter mengeroknya, daging ikan dincis ini bahkan hampir mirip dengan ikan tenggiri. Dia putih banget dan aroma ikan ini tidak amis. Dia enak rasanya. Jadi ikan itu dia ada yang amis, ada yang enak aroma ikannya ya sahabatku. Jadi kalau orang Bangka yang ngerti, dia tahu ikan ini yang anyir atau ikannya yang memang yang enak untuk dimakan gitu ya. Nah ikan dincis ini dia nggak anyir sahabatku, dia nggak amis. Kalau orang Bangka bilangnya anyir. Nah kalau orang Hakka Bangka bilangnya ciu siang. Ciu siang itu artinya bau anyir, bau amis. Nah ikan ini dia nggak ciu siang ya sahabatku. Nah bagian ini bisa kita lepaskan kulitnya seperti ini. Dan ini bisa kita jadikan pempek kulit. Tuh ya, jadi kalau kalian yang jualan pempek pakai ikan ini dijamin untungnya banyak sahabatku. Karena dia separuhnya bisa dijadikan pempek lenjer, kapal selam, kulitnya dijadikan pempek kulit. Dia hampir tidak banyak bagian yang dibuang. Hanya buang isi perut dan kepalanya aja. Dan harganya relatif murah. Karena ikan ini sekali tangkap tuh biasanya tuh banyak banget, bisa berkapal-kapal gitu ya. Biasanya nelayan tuh menangkap ini pakai jaring sahabatku. Sekali lagi pastikan kalian mengeloknya dengan hati-hati ya, karena duri halusnya banyak sekali. Nah biasanya orang males hanya dikarenakan banyaknya duri kecil-kecil pada ikan ini. Tapi untuk rasanya ikan jenis ini kalau dijadiin pempek atau kempelang, kalau untuk orang Bangka ini udah populer banget nih sahabatku. Namanya ikan dincis. Kalau orang Pangkal Pinang bilangnya ini ikan sejincis. Tuh, siapa ya orang Pinkong? Orang Mesuk Laut. Nah, ini namanya ikan jincis besar nih ya. Nah, kulitnya ini tinggal kita kupe aja nih kulitnya. Kulit luarnya ini dikupas seperti ini. Dan ini tinggal digiling aja sampai halus. Bisa dijadikan pempek kulit. Jadi ini recommended banget buat kalian yang jualan pempek, pengen lebih cuannya banyak. Bisa banget ya campur pakai daging ikan dincis ini. Selanjutnya daging ikan ini akan aku cincang. Ini karena ikannya nggak banyak, hanya sedikit, aku cincang aja. Fungsi dari mencincang daging ikan ini, kita juga dapat menghaluskan tulang-tulang kecil yang ada. Sudah selesai kita mencincang daging ikannya. Selanjutnya akan kita pindahkan ke dalam baskom. Dan ini adalah daging ikan sedincis yang sudah aku cincang sebelumnya. Kita gabung jadi satu dan total beratnya ini menjadi 1 kg. Sekarang kita akan mengulennya. Tangan aku sudah dicuci bersih ya sahabatku. Dan kalau untuk membuat pempek hampir tidak mungkin menggunakan hand glove ya. Karena nanti dia bakal nempel banget di tangan. Kita akan ulen seperti ini. Masukkan airnya sedikit demi sedikit. Ini cara aku ya kalau bikin pempek. Banyak sih orang langsung air 1 baskom diguyur. Nah menurut aku wajib banget diulen seperti ini. Sampai airnya terserap habis dan ikannya kembali kalis. Apa bedanya dengan air yang dituang sekaligus? Biasanya itu pempeknya akan menjadi keras di tengah dan tidak licin. Karena ikannya tidak cukup ngembang gitu. Nah dengan kita ulen kayak gini, tanpa kita sadarin ikannya tuh kayak ngembang. Kayak telur yang dikocok gitu loh sahabatku.
Hanya saja dia tidak memperlihatkan volume ngembangnya gitu. Tapi sebenarnya dia ngembang loh ketika dibejek-bejek gini. Dan kalau kita memasukkan airnya secara bertahap, kita bisa mengukur jumlah air yang dibutuhkan. Kalau langsung taruh sekaligus, kalau kebanyakan, nanti akan makan tepung yang banyak. Sehingga pempeknya jadi keras, jadi banyak tepung. Kalau kurang air, pempeknya juga akan keras ya, walaupun tepungnya sedikit. Pempeknya tetap tidak enak. Jadi ini aku ulennya hampir tidak aku skip ya sahabatku. Sepanjang aku ngoceh sambil aku ngulem. Kita masukkan air lagi. Dan pempek yang menggunakan daging ikan dencis ini hampir jarang gagal. Karena dia nggak keras sahabatku. Kalau pakai ikan tenggiri, misalnya kalau kita over ya ngaduk-ngaduknya ini, dia bisa keras pempeknya kayak sandal jepit. Kalau ikan dencis ini enggak, dia ikannya lembut. Hanya saja dia tidak seputih ikan tenggiri. Airnya sudah habis. Di resep kali ini aku tambahkan 1 butir telur. Jadi kita masukkan telur setelah airnya ya, jangan di awal. Atau sebelum garam, micin, dan gula pasir. Seperti ini sahabatku. Jadi dia konsistensinya seperti ini. Barulah kemudian kita masukkan garam, micin, dan gula pasir. Buat kalian yang mau menambahkan bawang putih dipersilahkan. Tapi biasanya kalau aku bikin pempek, aku jarang menggunakan bawang putih. Nah, setelah masuk garam dan micin ini udah nggak boleh diaduk lama-lama sahabatku. Nanti pempeknya jadi keras. Kita masukkan tepung tapiokanya secara bertahap. Pelan-pelan ya, supaya nggak ngebul kemana-mana. Dalam waktu memasukkan tapioka ini, jangan kelamaan diaduk-aduk, supaya dia nggak mencair. Kalau orang Bangka bilang sampai consui. Consui itu sampai kayak apa ya? Kembali mencair dianya. Nah, akhirnya pempeknya jadi nggak kalis. Nah, ini kira-kira aja ya sahabatku. Nah, segini aja konsistensinya ya sahabatku. Nggak usah sampai yang terlalu parah kita ngebejeknya. Nah, segini nih udah cakep banget. Ciri-ciri pempek yang bagus, dia kayak gini nih. Diangkat dia nggak jatuh. Tuh, dia nggak longsor. Kalau pempek yang gagal, begitu diangkat kayak gini, dia ngalir. Ini nggak ngalir loh sahabatku. Tuh ya, dia masih, kalau dipegang kayak gini, dia masih menggantung di tangan. Tuh, lama jatuhnya. Nah, kalau pegang sedikit gini, dia nggak jatuh nih. Tuh ya, tuh, dia nggak jatuh. Ini artinya adonannya bagus. Sekarang kita akan timbang untuk pempeknya. Satu buahnya aku jadikan seberat 100 gram. Kita sisihkan dulu. Kalau dijadikan pempek kapal selam, biasanya aku timbang seberat 130 gram. Tapi kali ini aku tidak bikin pempek kapal selam. Aku bikin pempek ala orang Bangka. Nanti aku akan kasih tahu kira-kira dapat berapa biji ya dengan ikan seberat 1 kg ini. Dan kalau untuk dijual, baiknya ditimbang ya sahabatku. Supaya pelanggan kita tidak repot untuk pilih-pilih mana yang lebih gede dan mana yang lebih kecil. Karena dulu waktu aku masih jualan pempek di Bangka, itu aji-aji kadang-kadang suka diobok-obok satu keranjang pempek aku. Dari bawah dikorek sampai ke atas, cari yang paling gede katanya. Udah obok-obok satu keranjang, dia hanya beli 1 biji lagi. Selanjutnya kita mau panaskan air. Ini aku merebus air menggunakan wok dari Idealife. Tipenya IL32WK.
Aku pakai wok ini udah hampir 6 tahun loh sahabatku. Awet banget. Airnya hampir mendidih, kita kasih sedikit garam. Fungsinya supaya pempeknya tuh ada rasa. Jadi ketika direbus, pempek itu kan bagian luarnya kena air. Jadi kita kasih garam supaya di luarnya tuh ada rasa asinnya. Selanjutnya kasih sedikit tepung di jari tangan dan di talenan seperti ini. Kemudian kita akan ambil adonan, lalu kita akan untel-untel dulu seperti ini. Baru kemudian kita bikin lenjer. Jadi kalau pempek yang bagus, diginiin dia langsung licin ya sahabatku. Tuh ya, bentuknya langsung cakep. Langsung aja kita cemplungin ke dalam air. Dan aku mau kasih tahu salah satu ciri-ciri pempek khas orang Bangka. Biasanya bentuknya tuh seperti ini. Nah, dia tuh dipotong serong kayak gini sahabatku. Nah, ini aku bikin serong gini aja ya. Karena sudah aku serongin, otomatis beratnya tidak jadi 100 gram ya sahabatku. Nah, kalau kayak gini, kita harus bisa mengukur timbangan nih kalau mau dibikin seperti ini. Jadi harus dipasin ya, setelah dipotong serong, kira-kira beratnya menjadi berapa. Kayak gini. Dan biasanya pempek Bangka itu tidak pernah digoreng ya. Biasanya setelah direbus, bisa langsung dimakan, dicocol dengan saus tauco, saus belacan, atau saus cabe. Pempeknya sudah mateng, kita mau angkat. Kita cari yang udah ngapung ya. Tuh, lihat. Pempeknya bagus loh sahabatku. Lihat sahabatku, pempeknya licin, cakep, dan aroma ikannya enak banget. Selanjutnya kita akan pindahkan ke wadah saji. Lihat, bentuknya bagus ya sahabatku. Selanjutnya kita mau panaskan sedikit air. Airnya sudah mendidih, kita mau matengkan cabai rawit dan cabai keriting merah. Cabainya ini kita matengkan supaya nggak bau langu atau bau mentahnya cabai. Jadi menurut aku wajib banget ya cabai ini kita rebus sebentar. Rebusnya dengan air sedikit aja sampai airnya ini habis. Dan ini aku gunakan fry pan dari Granit Cookware setnya Ideal Life. Tipenya IL22B. Ini cakep banget ya. Aku udah lama banget gunakan Granit Cookware set ini. Airnya sudah habis, cabenya sudah mateng. Jadi pastikan cabenya ini cukup mateng aja ya, jangan sampai dia gosong. Selanjutnya kita masukkan cabai yang sudah kita matengkan tadi ke dalam jar ini. Pakaiin bawang putih sekitar 25 gram. Pakaiin tauco. Jadi ini aku bikin cocolan tauco khas Bangka ya sahabatku. Tauconya boleh merek apa aja yang ada di tempatmu. Ini aku gunakan tauco botolan yang sudah halus. Kalau tauco yang masih berbulir, baiknya dirasain dulu, ada tauco yang asin banget. Pakaiin perasan jeruk songkit. Pakaiin gula pasir. Kasih sedikit garam. Kita tambahkan dengan sedikit air minum. Dan ini akan kita blender sampai halus. Cara menggunakan hand blender ini gampang banget ya sahabatku. Cukup kamu masukin, lalu ditekan-tekan aja kayak gini. Sambil bisa dilihat ya, ini putaran mesinnya. Jangan diangkat tinggi-tinggi, nanti akan nyiprat kemana-mana. Seperti ini ya sahabatku. Dan ini sudah halus banget. Dan ini gampang banget cara ngebersihinnya. Cukup kamu putar kayak gini. Nah, cukup bagian ini aja yang dicuci. Jadi kamu nggak perlu repot-repot cuci blender satu set yang gede itu.
Lihat sahabatku, hasilnya bagus ya, halus banget. Supaya nggak gampang basi, bisa kita tambahkan sedikit cuka. Tapi baiknya tetap dimasukkan ke kulkas kalau tidak dimakan ya. Karena ini kan bawang putihnya mentah. Dan ini sudah siap untuk disajikan dengan pempek. Kita mau potong sebagian. Dan ada lagi fakta lain tentang pempek Bangka. Biasanya orang Bangka kalau makan pempek tuh suka dipotong-potong kayak gini. Khususnya untuk orang Jebus ya, nih pempek tuh dipotong-potong gini nih sahabatku. Dan makannya tuh dicocol ke dalam sausnya. Jadi dulu aku masih kecil-kecil jualan pempek di daerah Jebus. Nah, dipotong-potong kayak gini sama yang beli. Kemudian dicocol ke dalam saus, tusuk menggunakan lidi seperti ini. Dan pada umumnya orang Bangka makan pempek menggunakan saus tauco. Ada juga yang menggunakan saus terasi. Hanya saja di resep ini aku tidak buatkan saus terasi. Ini saus tauconya kental banget, enak banget. Dan mari kita makan. Ini pempeknya tuh lembut banget, wangi ikannya. Jadi ikan itu ada yang amis. Amis tuh kayak ikan cendro, itu amis ya. Ikan patin, itu amis. Kalau ikan jincis ini, dia aromanya tuh hampir sama seperti ikan selar. Jadi kalau ada yang nanya kan, amis enggak? Amis itu ada beberapa faktor. Faktor pertama, memang jenis ikannya amis atau anyir. Faktor kedua, bisa jadi ikannya nggak seger atau udah mulai busuk gitu ya. Kalau bau aroma ikan tuh beda. Nah, tapi kalau aroma ikan yang enak, itu beda lagi. Nah, jadi ada orang yang mau makan pempek tanpa ada aroma ikan. Sebetulnya aku cukup bingung untuk menjawabnya. Nah, biasanya orang Bangka tuh pasti paham mana pempek ikan tenggiri, pempek ikan rincis, pempek ikan ciu, atau pempek ikan selar gitu ya, selar kuning. Orang Bangka itu lebih banyak variasi ikannya untuk bikin pempek. Dan biasanya pempek itu dimakan tanpa digoreng. Ini beneran ya sahabatku, ikan rincis ini kalau bikin pempek, dia lembut. Nggak perlu kamu takut overbit sehingga pempeknya tuh menjadi sandal jepit. Bikin ya sahabatku, dan share resep ini ke teman-temanmu. Untuk orang Bangka jangan lupa share dan banggalah jadi orang Bangka. Nggak perlu menggunakan nama dagang merek orang lain, misalnya menggunakan nama pempek Palembang padahal kamu orang Bangka. Kalau aku jual pempek, aku bakal menggunakan pempek Bangka. Gimana menurut kamu? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.